Ya, salam teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Kali ini kita mau menanggapi seseorang yang mungkin sedang bernarasi atau menyampaikan seminar tentang agama Kristen, tetapi dengan cara yang salah karena kepada komunitas mu'alaf, kira-kira seperti itu ya. Mungkin video ini sudah lama tapi saya baru tahu dan saya akan menanggapi. Cari satu saja ayat, ada kata pedang dalam Al-Quran, saya keluar dari Islam hari ini juga, nggak pakai lama. Apa mesti saya bacain ayatnya nih? Ya, janganlah kamu menyangka aku datang membawa damai. Sesungguhnya aku datang bukan membawa damai, namun aku membawa pedang. Karena aku datang untuk memisahkan anak dari ibunya, istri dari suaminya. Itu yang ada di sana begitu. Lukas 19 ayat 27. Dan bawalah seteruku, orang-orang yang tidak menerima aku sebagai rajanya, dan penggalah kepala mereka di depan aku. Kata Yesus loh itu dalam Alkitab. Dalam Islam tidak ada. Konsepnya malah la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam Islam. Tapi kenapa Islam ini fitnah? Ini agar teman-teman tahu, apalagi pembina-pembina mu'alaf tahu bagaimana cara menjawab ini semua. Islam difitnah hari ini ada dua alasan besar. Alasan yang pertama, kalau Islam tidak difitnah hari ini, saya keluar dari Islam hari ini juga. Kenapa? Karena buat apa saya mengikuti seorang nabi yang berdusta? Jadi beliau berkata bahwa tidak ada satupun kata pedang di dalam kitab sucinya. Dengan demikian dia mau menyatakan bahwa itu sama sekali tidak menjelaskan tentang perang atau kekerasan atau apapun itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, beliau malah masuk kepada Alkitab. Misalnya di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-39 ya, ayat 34. Dia katakan bahwa di dalam Alkitab itu ada, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. Beliau langsung menyimpulkan bahwa hal itu menjelaskan bahwa tuh yang suka pedang, yang suka perang itu adalah mungkin orang Kristen gitu. Jadi kenapa kami yang kena fitnah ya, kira-kira seperti itu. Nah memang teman-teman katanya sih dulu, katanya ya beliau itu seorang Kristen dan berpindah gitu ya. Nah tapi saya nggak ngerti kenapa penafsirannya betapa koplak sekali gitu ya. Penafsirannya betapa hancur-hancuran teman-teman. Apakah dia sudah membaca Alkitab sampai habis? Atau beliau memang tidak mengerti konteks Alkitab? Nah jadi saya membawa itu kepada hal yang sederhana terlebih dahulu. Karena teks kita yang dibawa, di akhir akan saya ajukan sebuah pertanyaan balik. Maka kita lihat teman-teman sekalian, bagaimana cara menafsir itu dengan baik. Kita lihat saja dari sisi penafsiran kontekstual. Ya, dari sisi konteks sebelum dan sesudah harus kita perhatikan baik-baik. Sebenarnya poinnya apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dari teks ini? Dari perikop sebelum ayatnya yang ke-34, di sana sudah dijelaskan tentang bagaimana orang mengikut Tuhan Yesus. Bahkan orang itu bisa kehilangan nyawanya. Jadi kalau kamu lebih sayang nyawamu ketimbang Tuhan Yesus, kamu tidak layak. Jadi seseorang betul-betul memprioritaskan cintanya, kasihnya, imannya yang tertinggi hanya kepada Dia. Ya. Nah, maka daripada itu mengikut Tuhan Yesus dengan segala risiko, bahkan risiko yang mati mungkin, ya, membinasakan diri sendiri. Itu tidak jadi masalah karena yang kamu ikuti adalah sang sumber atau sang kehidupan. Nah itulah sebabnya teman-teman teks sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Karena di sana dikatakan misalnya ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di sorga. Nah jadi dalam konteks Yesus sedang menjelaskan bahwa akan ada banyak orang yang menyangkal Tuhan Yesus karena kondisinya itu sangat tidak baik. Ada nyawa yang terancam. Maka Tuhan Yesus katakan kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, ya, dia menolak Kristus di depan manusia, maka dia pun akan menolak orang tersebut di depan Bapa di sorga. Nah oleh karena itu ini mau menjelaskan bahwa ada banyak tekanan, ada banyak ancaman oleh karena hanya percaya pada Tuhan Yesus. Oleh karena itu perlu kita perhatikan bahwa Yesus lebih daripada sekedar hidup, karena dia pemberi hidup. Orang yang kehilangan nyawanya karena Kristus akan memperolehnya. Tapi justru menjaga nyawanya, dia kehilangan nyawanya.
Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan dalam menafsirkan konteks itu. Dan teman-teman, di situ kita melihat bahwa Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Lihat, konteks itu tidak terlepas daripada konteks yang tadi di atas, adalah terhadap orang-orang yang dengan tekanan atau dengan ancaman memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Tentu orang itu ya akan terpisah, akan terlepas. Ya, karena di sana pedang itu tidak membicarakan tentang pedang dalam makna yang sebenarnya. Ya. Nah, tetapi apakah ada orang dipisahkan oleh bapaknya, oleh mamanya dipisahkan dengan pedang gitu, zep gitu? Kan enggak. Ya, maka makna tersebut tidak boleh ditafsir secara literal karena secara kebenarannya saja pun, secara kronologisnya saja pun Yesus tidak pernah bawa pedang. Yesus tidak pernah menggunakan pedang. Yesus tidak pernah kemudian berperang. Yesus juga tidak pernah merampok siapapun dengan pedang. Tidak pernah. Nah, maka daripada itu dia mengkorelasikan antara pemisahan dan pedang itu tadi. Jadi Yesus datang bukan untuk bawa damai, tapi bawa pedang. Yang karena orang ya mengasihi Kristus, ikut Kristus, dia terpisah dari orang tuanya, terpisah dari ayahnya, terpisah dari ibunya, terpisah dari kekasihnya, hanya karena ikut Tuhan Yesus. Karena pada realitanya Tuhan Yesus tidak pernah bawa pedang dan melakukan kegiatan-kegiatan peperangan dengan pedang. Maka itu ditafsir bahwa dia memisahkan orang dengan orang yang tidak percaya. Nah, jadi orang yang percaya langsung terpisah dari orang-orang yang tidak percaya. Ya, hanya karena mengikuti Yesus, ya, orang tersebut bisa mendapatkan ancaman dan dia terpisah dari orang-orang yang dia kasih hanya karena Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan sembarangan menafsir ya kitab suci orang lain. Sekarang kita akan tanya balik bahwa dia menyatakan di kitab suci kami satu kata pedang pun tidak ada. Teman-teman, saya bukan bermaksud untuk menafsir, tapi saya pernah kebetulan membaca, dan saya membaca Quran itu sudah 4 kali teman-teman terjemahannya, dan saya melihat dalam teks aslinya pun juga demikian. Misalnya kita bawa teks di dalam surah At-Taubah ayat 123. Dan saya harus disclaimer, mungkin kamu tidak akan ketemu kata pedang di sana dalam Quran, tetapi kata kerja itu pasti tidak mungkin tidak menjelaskan bendanya, maksud saya. Misalnya teman-teman, At-Taubah ayatnya yang ke-123 dikatakan, wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitarmu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Di sana teman-teman ketemukan kata perangilah. Kalau orang-orang zaman dulu berperang, apakah mungkin mereka pakai lilin mainan, atau mereka pakai kabel, atau mereka pakai styrofoam misalnya? Berperang itu pakai apa ya? Justru lebih parah daripada sekedar menyebutkan kata bendanya. Ya, kalau kita mau berpikir buruk seperti konsep pemikiran beliau yang tadi. Kemudian yang kedua, misalnya di dalam surat Muhammad ayat yang keempat dikatakan bahwa apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, ya, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan ya sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain dari orang-orang yang syahid pada jalan Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Saya kira bahwa teman-teman Islam lah yang berhak menafsirkan hal ini dengan konteks yang ada seperti saya tadi. Tapi kalau kita mau pakai sistem penafsiran Bapak yang barusan, ya, ini lebih parah kalau kita mengikuti alur pikir Bapak yang tadi. Hanya sekedar tidak menemukan kata bendanya, tapi di ayat ini misalnya dikatakan bahwa pancunglah batang leher mereka. Saya nggak ngerti pancung batang leher dalam konteks itu, apakah itu pakai permen karet atau pakai apa? Saya nggak tahu. Ya, maka saya menyerahkan ini semua kepada teman-teman yang Islam yang berhak menafsir sesuai dengan konteksnya. Maka pola pikir yang tadi kalau saya mau terapkan di sini, pastikan langsung habis, teman-teman. Ya, tapi saya tidak akan lakukan itu. Saya serahkan kepada teman-teman untuk menafsirkan kitab sucinya dalam konteks yang teman-teman yakini. Itu saja dari kita, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Bye-bye.